Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali saya ucapkan kepada teman-teman semua yang saat ini melihat video yang saya share. Oke, kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial mengenai bagaimana cara reset kata kunci menggunakan semrush.com ya. Di sini saya menggunakan tools dari semrush.com yang pro teman-teman ya. Kenapa saya ambil yang pro? Karena di sini kalau kita menggunakan Semrush yang pro, kita bisa reset kata kunci dengan hasil yang lebih banyak dibanding kita menggunakan yang gratisan teman-teman ya. Sebelum saya praktek mengenai bagaimana cara reset kata kunci dengan beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi untuk setiap kata kunci yang akan teman-teman bidik, di sini mungkin bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Semrush yang pro, sedikit saya informasikan bahwa saat ini sudah banyak sekali jasa-jasa pembuatan akun Semrush yang bisa teman-teman dapatkan hanya dengan $3 sampai $4 ya. Kalau teman-teman berminat, silakan teman-teman bisa menchat saya kalau misalkan teman-teman ingin mempunyai tools dari Semrush yang pro ya. Cukup hanya dengan $3 teman-teman bisa mendapatkan akun Semrush yang pro 1 bulan ya. Namun 1 bulan ini tidak pasti, karena ada yang 3 minggu dan ada juga yang nyampe 1 bulan. Itu tergantung dari promo pemilik semrush.com-nya ya. Oke, baik, langsung kita praktek mengenai bagaimana cara reset kata kunci menggunakan semrush.com dengan beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi pada setiap kata kunci yang teman-teman reset ya. Oke, di sini saya sudah login ke akun Semrush saya, akun Semrush Pro saya sudah login, dan kita sekarang akan coba reset kata kunci untuk keyword yang kita fokuskan untuk target luar negeri ya, seperti US atau UK dan negara-negara luar seperti Australia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Di sini akan saya contohkan mengenai, misalkan saya akan coba reset kata kunci untuk keyword yang berhubungan dengan asuransi ya. Kenapa saya contohkan asuransi? Karena di sini untuk asuransi itu nilai CPC-nya tinggi-tinggi teman-teman. Jadi teman-teman ya silakan bisa memilih nice asuransi ini atau insurance ini. Namun mungkin untuk segi kompetensinya atau segi saingannya cukup berat teman-teman ya. Jadi harus benar-benar teman-teman membuat sebuah konten yang berkualitas dengan dukungan SEO yang berkualitas juga ya. Misalkan saya di sini akan mencari sebuah kata kunci yang berhubungan dengan asuransi untuk mobil ya, car insurance. Nulisnya gimana ya? Insurance, yes, ini dia, car insurance ya. Kita akan reset kata kunci untuk car insurance ini, apakah mempunyai CPC yang besar atau kecil gitu kan. Dan nanti kita akan pilih berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap kata kuncinya ya. Oke, di sini untuk toolsnya sedang melakukan riset atau analisa mengenai kata kunci tersebut. Teman-teman bisa tunggu. Mengenai cepat dan tidaknya itu tergantung dari koneksi jaringan teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk kata kunci car insurance ini mempunyai sebuah pencarian 201.000. Ini pencarian dalam 1 bulan teman-teman ya. Terus untuk mereka atau istilahnya ya, blog atau website yang membahas dengan menggunakan keyword car insurance ini sebanyak 74 miliar mungkin ya. Banyak pokoknya ya. Nah, namun di sini untuk CPC-nya besar sekali teman-teman. Itu bisa masuk ke $58 satu kali klik ya. Namun ya itu dia teman-teman, saingannya cukup tinggi ya. Ini adalah hasil dari riset kita ya, analisa dari tools semrush.com. Ini adalah hasilnya, dan kita bisa melihat secara full untuk informasi yang kita butuhkan dengan cara klik view full report ya. Dan nanti kita akan tahu mengenai saingannya berapa, terus keyword difficultnya berapa, atau KD ya, biasanya disingkat KD. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat status di Facebook atau status Twitter atau status media sosial yang lainnya yang membicarakan tentang KD untuk AdSense atau untuk kata kunci, itu berarti maksudnya adalah keyword difficult atau kesulitan dari kata kunci tersebut ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada volume atau banyak pencarian setiap bulannya, ada KD atau keyword difficult, ada CPC atau cost per click, ada kompetisi atau saingan di sini ya, ada result. Nah, untuk result ini adalah tidak begitu kita perhatikan ya. Yang penting yang harus kita perhatikan adalah pada bagian saingan atau kompetitif ya. Terus untuk CPC juga kita perhatikan, untuk volume juga, dan keyword difficult-nya juga kita perhatikan ya. Di sini silakan teman-teman bisa sediakan catatannya, karena di sini ada beberapa kriteria yang harus teman-teman penuhi untuk setiap kata kunci yang akan teman-teman bidik, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk konten yang teman-teman publikasi menggunakan AdSense tentunya ya. Oke, yang pertama untuk bagian volume ya. Untuk bagian volume, saya sarankan untuk setiap kata kuncinya itu memiliki volume lebih dari 20.000 setiap bulan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan sebuah keyword yang mempunyai pencarian 20.000 ke atas setiap bulannya, silakan teman-teman bisa pilih kata kunci tersebut. Namun di sini tunggu dulu teman-teman, karena kita harus memperhatikan 3 poin lagi, yaitu KD, CPC, sama kompetitifnya ya. Nah, selain pencariannya harus di atas 20.000, keyword yang bagus itu adalah untuk dari segi KD atau keyword difficult-nya itu kalau bisa di bawah 60%. Ya, jadi untuk satuan di sini, angka di sini itu adalah dalam persen teman-teman. Berarti kalau misalkan car insurance itu 83,29%, dan ini berarti untuk kata kunci ini cukup sulit teman-teman, cukup sulit untuk kita bidik atau kita duduki peringkat pertama di Google-nya ya. Karena di sini kita fokuskan untuk mendapatkan peringkat pertama di Google untuk setiap artikel yang akan kita buat. Oke, itu dia. Jadi untuk KD, akan teman-teman cari kata kunci yang di bawah 60%. Ya, di bawah 60%. Terus untuk CPC-nya ya lebih besar lebih bagus ya untuk ini. Dan kompetitif. Nah, ini dia harus teman-teman perhatikan. Untuk kompetitif itu berdasarkan sharing dari beberapa master AdSense ya, seperti misalkan Mas Dani ataupun Eka Lesmana ataupun juga Mas Dian. Mas Dian ya, yang sekarang sedang diperbincangkan dari grup Fortuner itu ya. Jadi untuk kompetitifnya silakan teman-teman pilih yang ya paling besar 1,5% ya. Kalau misalkan kita ubah ke desimal sekitar 0,015 ya. Jadi di sini itu 0,015. Sedangkan di sini itu udah 0,9, berarti udah cukup besar teman-teman ya, bisa masuk 10% ini ya. Ini cukup sulit sekali untuk teman-teman memilih kata kunci car insurance ini ya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk kata kunci yang bagus yang harus teman-teman bidik, yang pertama adalah untuk volume atau pencariannya, silakan teman-teman pilih kata kunci yang di atas 20.000 untuk pencarinya. Terus yang kedua untuk KD atau keyword difficult, silakan teman-teman pilih yang 60% ke bawah ya. Misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada 60% pas gimana gitu kan. Nah, silakan teman-teman bisa ambil, namun lebih bagus yang di bawah 60%. Itu berdasarkan dari pengalaman beberapa pakar AdSense ya. Untuk CPC ya silakan teman-teman bisa pilih yang lebih besar, namun jangan sampai keluar dari ketentuan ini ya kalau bisa itu kan. Dan kompetitif adalah 1,5% paling besar teman-teman. Dan tentunya dengan catatan konten yang teman-teman buat harus bagus agar nanti orang yang melihat konten teman-teman bisa nyaman dan bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Terus misalkan bagaimana caranya untuk agar kita lebih cepat dalam memfilter setiap kata kunci, tidak harus melihat per kata kunci di sini ya. Karena kalau kita lihat di sini ada sekitar kurang lebih mana ya? Di sini nggak kelihatan sih. Kita coba klik di export sini ya. Nah, kurang lebih ada 10.000 kata kunci dari hasil analisa sekarang ya. Nah, ini dia merupakan salah satu kelebihan dari Semrush yang Pro teman-teman. Jadi untuk Semrush yang Pro itu kita bisa mendapatkan 10.000 kata kunci secara langsung ya. Sedangkan kalau yang gratisan mungkin hanya sampai 10 kata kunci saja yang kita dapatkan. Oke. Kita klik lagi ya. Nah, untuk mempercepat analisa kita menggunakan Semrush, teman-teman bisa menggunakan bagian Advanced Filter sini ya. Tinggal klik di sini. Dan nanti kita masukkan kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan barusan. Seperti misalkan untuk keyword difficult, kita pilih keyword difficult. Untuk equal, nah di sini ada 3 pilihan, ada equal, ada greater than, ada less than. Itu maksudnya adalah equal itu kalau diartikan itu sama dengan ya, sama dengan. Jadi kalau misalkan kita pilih equal, kemudian kita mengetikkan 60 di sini atau dalam artian 60%, berarti kita akan mencari sebuah kata kunci yang
keywordnya itu sama dengan 60%. Untuk reader berarti lebih besar dari angka yang kita masukkan di sini. Untuk less than itu berarti lebih kecil dari angka yang kita masukkan di sini. Ya, kita pilih yang less than dan kita masukkan 60 karena kriteria yang akan kita bidik adalah 60% ke bawah ya. Kemudian kita akan filter untuk bagian volume ya. Kita klik di sini, add one more. Add one more atau tambahkan satu lagi ya. Dan kita pilih dengan kriteria selanjutnya yaitu pada bagian volume atau pencari. Kita di sini pilihnya untuk greater than. Artinya lebih besar dari kita ketikkan 20.000 ya. Sorry. Kemudian untuk yang ketiga, klik lagi, kita pilih untuk bagian kompetitif ya. Kita masukkan 0,015 atau 1,5% ya. 0,15. Kemudian setelah ini kita sudah memasuki 3 kriteria ya. Sedangkan untuk CPC saya sarankan nggak usah lah ya, nggak usah difilter. Nanti kita pilih saja yang terbesar ya. Selanjutnya yang terakhir adalah silakan teman-teman klik pada bagian apply atau pilih di sini apply ya. Kenapa apply? Ya itu bahasa saya teman-teman ya, nggak usah protes lah ya. Yang penting teman-teman bisa ngerti dengan apa yang saya jelaskan. Oke. Nanti kita pilih kata kunci yang pencariannya banyak. Terus yang kedua, yang pastinya sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan tadi ya. Keempat kriteria yang saya sebutkan tadi, apakah ada gitu kan? Kalau nggak ada ya teman-teman cari yang lain dah ya. Wow, ternyata tidak ada teman-teman. Jadi tidak ada kata kunci untuk car insurance yang memenuhi kriteria yang saya sebutkan. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan keadaan seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, ini ada satu trik lagi teman-teman. Namun untuk trik ini tidak akan saya share pada video kali ini. Kenapa? Karena ini mungkin bisa dikatakan kalau misalkan saya share trik yang sekarang ini atau trik yang lainnya, ini akan cukup menyita waktu saya dalam pembuatan video ini ya. Jadi nanti akan saya buatkan video khusus untuk trik yang lainnya. Jadi pada intinya saya simpulkan, silakan teman-teman bisa mencari kata kunci menggunakan SEMrush yang Pro ataupun SEMrush Guru. Apa itu SEMrush Pro dan apa itu SEMrush Guru, silakan teman-teman bisa cari di Google lah, banyak ya. Silakan teman-teman kreatif, jangan hanya ingin diberi lah ya. Nah itu dia. Jadi yang pertama adalah silakan teman-teman pilih kata kunci dengan volume atau pencarian tiap bulannya paling sedikit 20.000 kalau bisa. Terus yang kedua, keywordify-nya itu jangan lebih dari 60%. Kalau sama dengan oke bolehlah, saya kasih garansi. Terus yang ketiga, dari segi kompetitif atau saingan, usahakan teman-teman memilih kata kunci yang di bawah 1,5% atau sekitar 0,015 ya kalau kita buat ke desimal. Baiklah teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sukses dari saya Imran di Imran Tutorial dan di fotos.com. Jangan lupa misalkan teman-teman bisa tekan tombol like kalau misalkan teman-teman suka dengan video yang saya buat kali ini, dan teman-teman juga bisa men-share-nya ke media sosial seperti Facebook, Twitter, Google Plus dan media sosial yang lainnya. Dan yang terakhir adalah silakan teman-teman tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang saat ini belum mensubscribe channel YouTube saya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat saya melakukan update video ke channel saya. Baiklah, saya Imran, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.